Hai, selamat pagi, ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Bangkitnya teknologi digital membuat banyak fenomena-fenomena baru yang muncul. Salah satunya adalah banjirnya informasi yang berlebihan, dikenal dengan istilah infodemi. Efek utama dari infodemi adalah disinformasi yang membuat kita menjadi bingung mana yang benar dan mana yang hoax, bahkan mana yang penting dan yang tidak alias receh. Berita penting jadi berita receh, berita receh jadi berita penting. Weleh, weleh, weleh. Internet dan sosial media pun seperti menjadi sebuah kebutuhan pokok, bahkan bagi sebagian besar orang di negeri plus 62 ini, di kota maupun di desa, sosial media menjadi sesuatu kebutuhan yang tak tergantikan dan tak terelakkan. Dan sosial media juga kemudian sanggup mengubah perilaku, kebiasaan, dan preferensi masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat kita pun ada yang rela tidak punya uang makan, yang penting masih ada kuota. Sayangnya sih, sosial media, berita online tidak selalu bersahabat dan positif terhadap penggunanya. Ya banyak netizen yang kemudian marah-marah, naik pitam, dan bahkan bunuh diri akibat depresi saat mengunjungi dunia maya ini. Studi dan penelitian dari Harvard University membuktikannya. Sosial media bullying dan internet trolling semakin populer dan mengganas di tengah maraknya berinternet masyarakat netizen Indonesia. Apa itu sosial media trolling? Bahaya nggak? Atau hanya sebuah fenomena sesaat? Trolling atau troll sendiri bukanlah makhluk sejenis raksasa dalam cerita dongeng Eropa ya. Sosial media trolling adalah sebuah aksi berupa sikap atau pernyataan dalam bentuk tulisan atau gambar atau video dengan tujuan menghasut atau memprovokasi, bisa juga menakut-nakuti para netizen lain agar terpancing emosinya. Ironisnya, sahabat, banyak trolling ini dilakukan hanya dilatar belakangi oleh alasan-alasan yang sepele, yaitu hanya ingin mencari perhatian, menambah viewer atau follower, atau hanya untuk just for fun, iseng-iseng doang. Ada juga sih yang punya tujuan politik dan agenda kelompoknya. Bagi troller, tidak penting apakah konten yang mereka bagikan itu benar atau tidak. Yang penting, provokatif, membangkitkan emosi, dan ujung-ujungnya menguntungkan mereka. Loh, kok bisa? Yuk, kita teruskan. Para troller ini melancarkan aksinya dengan menghiasi sosial media, bisa dalam bentuk status, atau bisa dalam bentuk chatting, caption, atau konten-konten yang dapat menaburkan dan menebarkan benih-benih kebencian, rasisme, fanatisme kelompok, hingga isu-isu yang sensitif di negeri ini. Tujuannya adalah untuk menuai banyak komentar, baik dari yang pro dan yang kontra. Semakin rame, semakin asik. Gitu deh. Akhir-akhir ini, trolling ini terlihat seperti menjadi biasa. Setiap hari ada saja trolling yang dibuat, di-share dalam bentuk statement para tokoh politik, tokoh agama, artis, dan tokoh terkenal lainnya. Dalam bentuk editing, video trimmer, video, atau video yang diedit oleh orang-orang yang memang suka trolling. Apalagi konten-konten itu berhubungan dengan presiden, pemerintah, partai politik, partai yang berkuasa, agama, dan kesukuan. Sesuatu yang sangat mudah membuat pro dan kontra. Dan biasanya semakin rame, semakin runcing debatnya, ya semakin seru. Saya sendiri pernah punya pengalaman membuat artikel kecil penuh edukatif yang positif di sebuah news online. Nggak rame, nggak seru, dikit yang like, nggak ada yang komen. Tetapi satu kali saya membuat artikel yang rada-rada mendukung satu pihak dan rada provokatif. Wow, yang like-nya banyak, yang komennya juga banyak, pakai perang argumen, merasa masing-masing benar. Ya, inilah dunia yang kita kenal dengan dunia netizen. Dunia netizen kayaknya suka yang gini-gini nih. Padahal, kalau kita cermati lebih dalam, trolling adalah tindakan atau aksi negatif yang bisa memancing atau memicu perang antar golongan dan kelompok, suku, bahkan perpecahan umat dan bangsa.
Trolling akan terus-menerus meluas dan menular, bahkan kepada banyak orang-orang yang tidak tahu inti masalahnya. Apalagi kita tahu sebagian besar kita, masyarakat kita, masih mudah terprovokasi dengan judul-judul yang provokatif, yang sama sekali berbeda dengan isinya. Istilahnya menggunakan clickbait atau judul yang sengaja dibuat provokatif dan dibuat menarik serta memancing para pembaca yang penasaran. Ya, jujur saja masih banyak di sosial media dan media online yang judulnya sangat berbeda dengan isinya. Dan hati-hatilah sahabat, banyak wartawan-wartawan palsu dan orang-orang awam yang bisa saja share apa saja yang ada dalam benaknya. Lewat sosial media, majalah online yang ada kolom komentarnya. Mereka itu hanya bertujuan untuk bikin rame. Ya, memang lebih sadisnya, troller ini justru akan semakin bersemangat, bergairah, atau adrenalinnya itu memuncak ketika mereka melihat postingan mereka itu mampu mengundang kecaman, kemarahan, dan cacian publik. Terus, apakah ini merupakan penyakit kejiwaan modern baru? Tolong komen ya di kolom komentar. Anehnya, troller ini pada dasarnya tidak mempan terhadap kritikan dari netizen waras lainnya. Walaupun kritikan tersebut didukung argumen dan data yang valid dan kuat, mereka tetap kekeh dengan pendapatnya. Ingatlah sahabat, tujuan troller bukan mencari mana yang benar dan yang salah. Bagi mereka, validitas itu tidaklah penting. Yang penting adalah semakin viral, semakin asik. Dan inilah yang kita kenal dengan dunia mencari sensasi. Troller bisa saja loh menanggapi setiap komentar dengan bahasa-bahasa yang kotor, kasar, dan menyakitkan. Untuk itu sahabat, jika kita mulai melihat tanda-tanda adanya trolling di halaman sosial media, baik di YouTube, di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan berita-berita online yang ada kolom komentarnya, sebaiknya jangan ikut tenggelam dan terpengaruh ya. Skip aja. Jangan buang-buang waktu, energi, dan emosi kita karena bisa-bisa kita justru jadi marah-marah, emosional, dan balik naik pitam hanya gara-gara sebuah omong kosong atau berita yang tidak jelas juntrungannya. Semakin kita ladeni, semakin kita emosi. So, bijaklah bersosial media dan membaca majalah online yang berisi kolom komentar pembacanya. Ada pepatah yang mengatakan kita tidak dapat melarang seekor burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita dapat melarang atau mencegah burung itu hinggap dan bersarang di atas kepala kita. Artinya apa? Di tengah dunia yang dilanda oleh infodemi, banjir informasi, pilihan pikiran, dan pilihan respon, kitalah yang menjadi sangat penting. So, semuanya kembali kepada keputusan sahabat. Saya hanya memberikan inspirasi, bukan intimidasi. Salam Jos Gandos. Jadilah pribadi yang top, Marco top. Uhui. Thank you.